Ketika seorang itu sakit, ya sakit-sakit berat, ya stroke, kanker mungkin, atau tumor, atau mungkin ya apalah, jantung, autoimun segala macam gitu tuh. Kalau saya memahami itu, pasti ada sesuatu yang kaitannya dengan hatinya dia, emosinya dia, bukan hanya urusannya dengan mungkin sedih, marah, enggak, panjang itu. Ya, yang itu dia harus benerin dulu. Kalau kita bicara tentang penyembuhan, ya, kalau babnya tentang penyembuhan, maka kita butuh bahan-bahan bakunya. Ya, bahan baku tadi secara intisel, ya intisel segala macam saya jelaskan tadi. Kemudian dari biji-bijian. Jadi biji-bijian itu Anda mulai perbanyak makan, ya. Termasuk ada satu bunga. Nah, ini ilmu baru. Saya baru diturunkan ilmu ini. Namanya intisel. Ilmu tentang intisel. Ya, nanti Anda bisa pakai dan buat sendiri di rumah. Saya mau share hari ini karena saya sudah bilang sama guru saya itu, saya butuh ilmu kerakyatan dan keumatan. Karena kalau ilmu dia ilmu kelangitan semua, terlalu tinggi. Jadi pernah dengar istilah stem cell, ya, intisel gitu ya? Itu kan mahal itu. Sekarang banyak orang suntik pakai itu kan. Tapi yang beberapa tuh malah justru dari bahan yang tidak halal, ya. Nah, jadi stem cell ini, ya, kita bisa buat dari mana dia? Dari buah-buahan, ya, buah-buahan, buah apa aja, ya apa aja, mangga boleh, apa lagi, buah naga boleh, melon boleh, macam-macam aja buahnya Anda ambil. Kemudian buah itu Anda blender, tapi harus banyak soalnya. Kalau mau total itu karena dapatnya sedikit, ya. Totalnya 10 kiloan. Cari buah-buah murah aja, ya. Yang buah-buah murah kan tidak terlalu banyak menghabiskan anggaran. Lalu di blender buah-buah itu, kemudian ditunggu sampai 3-8 jam. Paham ya? Pakai air nggak? Pakailah, kan di blender. Wih, banyak pertanyaan. Kemudian blender udah harus ditunggu 3-8 jam. Nanti misalkan 5 jam lah gitu kan. Lalu Anda lihat di atasnya buah itu nanti sudah mulai terpisah tuh bagian-bagiannya, ya kan? Saya umpamakan ginilah nih blenderannya itu. Karena nggak ada yang ngambil airnya buat dikasihin, ya udah saya minum aja. Nanti si buah itu kan numpuk tuh di bagian atas, buih-buih segala macam. Nah, bagian atas itu akan ada cairan putih bening, ya betul? Itu Anda bukan sedotan, pakai jarum suntik itu loh. Oh, kebayang ya? Itu stem cell-nya. Dikit banget. Kalau saya belum ngerjain, tapi saya sudah kasih ilmunya. Saya turunkan kepada Anda. Itu stem cell. Jadi nanti itu diambil cairan bening itu. Kayaknya kalau 10 kilo tuh cuman jadi berapa mili gitu loh. Jadi dikit banget. Ya. Itunya diapain? Buahnya. Bisa jadi pupuk, bisa buat bahan pupuk bisa, atau kalau belum dia agak aroma ya minum aja, nggak apa-apa, airnya itu. Nah, itu yang bening itu Anda diambil pakai, bayangkan ini bukan sedotan sih ya, jarum ya, spet gitu ya, sedot gitu.
Nah itu kalau itu buat flek muka keren. Oh ya Allah, ya Allah. Kalau sudah urusan kecantikan cepet banget responnya ya. Dioles. Ya, dioles. Itu. Nah itu. Jadi sebenarnya buah-buahan itu inti selnya itu nggak banyak. Inti selnya nggak banyak. Inti sel pada buah-buahan itu justru malah letaknya ada pada biji. Misalkan kayak mangga tuh kalau Anda makan mangga, karena bijinya kan di dalam biji tungkupnya itu kan ada biji lagi kan. Nah itu intinya tuh. Itu kalau Anda mau makan bagus. Rasanya agak-agak sepet memang, tapi bagus. Itu intinya. Jadi dalam kuliah goib terakhir saya itu, lah kuliah beneran bukan goib. Kalau kuliah goib kan kuliah online, saya bilang kuliah goib itu. Itu ternyata memang apa namanya? Itu tadi stem cell itu kalau sakit minumnya sehari 100 mili, 100 cc. Kalau nggak sakit hari-hari ya dihemat-hemat aja. Karena dikit dia bahang gitu kan. Jadi salah satu buah apa sayur ya, buah lah ya, yang paling atau seluruh selnya itu adalah sel inti. Nah ini keren nih, mau saya kasih tahu. Itu ternyata kurma. Kurma itu seluruh selnya adalah intinya. Jadi kalau Anda makan kurma, kalau bisa biji kurma itu dibikin seduhan kopi itu bagus. Jadi Anda makan sama-sama intinya. Sudah pernah saya jelaskan cara bikinnya di Instagram. Coba dilihat di reelnya saya. Itu cuma disangrai. Nanti kalau beli kurma itu disangrai, dikeringkan, habis itu di blender pakai food processor. Jadi minum kopi kurma, makan kurmanya. Inti sel. Karena banyak yang kita makan. Jadi gini ya, saya kasih tahu ya. Kenapa ada istilah saya, mungkin ada yang pernah dengar, meskipun beberapa istilah ini tuh orang nggak sepakat, tapi saya pakai istilah ini supaya lebih gampang dipahami aja. Istilah itu makanan sampah gitu loh. Makanan sampah tahu ya, makanan-makanan olahan yang berlimpah. Ya makanan secara umum kita tetap menghargai, tapi maksud saya itu kita compare dengan makanan aslinya. Ya, contoh mungkin kalau orang makan sosis, nugget, misalkan gitu kan, itu kan sudah olahan sekali kan, tepungnya lah, penyedapnya, segala macam pengawet, misalkan kayak begitu. Nah, mangga, contoh nih mangga saja, itu intinya itu cuma 30% loh. Ini real food ya, buah asli. Intinya satu mangga itu sendiri itu cuma 30%, sisanya serat, gula. Bagaimana dengan makanan olahan? Ada intinya ya? Nyawanya udah nggak ada. Apa maksudnya? Untuk makanan yang masih ada. Saya pikir ngasih surat kajiannya sudah selesai gitu kan. Alhamdulillah. Indikator kajian itu, kajian kesehatan itu sudah mulai menampakkan hasil, nggak banyak pertanyaan. Berarti sudah mulai sehat gitu maksudnya. Itu indikator saya. Kalau masih banyak yang tanya, berarti masih banyak yang perlu perawatan. Ya belum berjemur mungkin gitu kan. Nah gitu, itu mangga ya. Jadi bayangin makanan-makanan yang nggak ada nyawa. Coba. Akhirnya manusia itu hampir-hampir seperti manusia tanpa nyawa. Yang dimakan sudah tidak adalah intinya lagi, semuanya mangga misalkan. Mangga sisanya serat, gula. Intinya itu ada pada bijinya. Biji kita nggak makan. Jadi kalau orang makan jus mangga, mangganya cuma satu kerok, satu sendokan, ada airnya, kasih gulanya, kasih kental manisnya. Makan apa itu gitu loh. Sehingga apa yang terjadi? Kehidupannya tanpa nyawa. Nggak ada semangat-semangatnya. Makanya makanan itu memang pengaruhi beneran ya, makanan itu mempengaruhi. Itu ya kurma. Kemudian satu lagi sebenarnya, jadi kalau membahas tentang biji-bijian, nah ini Bapak Ibu sekarang saran saya, jadi ada satu lagi nih saya mau kasih tahu, salah satu tumbuhan yang
itu masya Allah ya, dia punya manfaat yang spektakuler, baik untuk tanah ataupun dia punya kandungan pada bijinya. Yaitu apa? Biji bunga matahari. Kuaci ya? Itu bagus. Ya, biji bunga matahari. Ya, tapi cari kuaci yang sehat. Jangan pakai penyedap. Di depan belum ada yang jual, di bazar depan belum ada yang jual biji bunga matahari. Karena sekarang banyakkan kuaci-kuaci pun kasih pemanis buatan lah. Aduh, saya bilang coba bikin kuaci sehat. Kuaci inti. Kan kuaci itu atau biji bunga matahari itu inti selnya banyak sekali. Ya, itu. Jadi nyawa makanan itu atau nyawa sayuran atau buah-buahan itu ada pada bijinya. Paham ya? Kalau kalimat ini saya teruskan, maka carilah makanan, buah atau sayur yang ditanam pakai biji. Jadi jangan merasa sudah jadi orang kota seedless grape, tahu, anggur tanpa biji. Semua nih saya orang kota nih, makannya nggak perlu dibiji. Paham ya? Jadi kalau mau beli buah, sayur, carilah buah dan sayur yang ada bijinya, yang ditanam pakai biji. Zaman dulu, lihat, zaman dulu itu apa tuh namanya, pisang kepok, ubinya gadang-gadang, gede-gede, ya kan? Sekarang karena tanah kita itu sudah kacau, jadi tanah rusak, otomatis buah pasti rusak, nggak sesuai dengan harusnya. Ya, saya kemarin itu dikirimin mangga podang. Kalau yang orang Kediri, Jawa Timur tuh tahu tuh. Saya posting doang. Sebenarnya saya mau bawa hari ini, tapi qadarullah lupa. Itu mangga kayak dikasih parfum. Wanginya masya Allah. Saya taruh di mobil, wangi semerbak mobil saya. Mangga podang namanya. Itu kalau daerah Blitar, Jawa Kediri gitu, kalau lagi musim-musimnya itu 7.000, 8.000 sekilo. Tanpa karbit. Makan itu ya Allah enak banget masya Allah. Ya, kemarin masih ada di rumah sedikit, tapi saya mau makan sendiri. Kenapa saya makan sendiri? Karena sudah saya banyak bagi ke orang. Ya, jadi nggak bagi-bagi buat Anda lagi. Ya, gitu ya. Nah itu aslinya begitu. Ya, makanan-makanannya inti. Nah makanya tadi kan ada kuaci itu, bukan kuaci, kurma, ya. Satu lagi itu sebenarnya nanti kajian berikutnya aja. Bapak Ibu, ini sekedar melihat keadaan alam kita. Anda tahu ikan sapu-sapu nggak? Kenal? Ikan sapu-sapu tuh mulutnya moncongnya di mana? Bawah loh. Dulu di depan. Coba tanya. Dulu aslinya kata guru saya, ikan sapu-sapu itu moncongnya itu di depan, bukan di bawah kata dia. Saya percaya aja, karena beliau lebih paham dari saya. Jadi gara-gara kerusakan yang masif luar biasa, terjadi perubahan genetikanya ikan sapu-sapu itu karena rusaknya air itu sekarang. Itu maksudnya. Sehingga genetik itu bisa berubah. Serem loh. Makanan itu kalau udah, apalagi yang makanan-makanan yang sudah, mohon maaf, direkayasa segala macam, itu nggak usah makan deh. Ya, jangan dimakan. Mendingan nggak usah. Mendingan kita cari yang asli-asli kampung aja. Contoh nih, Anda beli pisang kepok itu, kalau Anda yang pergi ke Sentul atau ke Bogor kan masih banyak tuh item-itemnya. Ya, ada kadang bukan ulat, yang putih-putih itu kayak tepung apa itulah. Itu. Ya. Nggak usah cari pisang-pisang yang kinclong-kinclong. Ya. Ada sih beberapa pisang itu emang dilap segala macam. Pisang ya buah-buahan itu sejatinya kayak begitu aja. Warnanya apa segala macam. Nah,
Apalagi ya, nanti kajian berikutnya saya kasih resep yang lebih canggih lagi, tapi sekarang cukup itu dulu. Satu lagi, nah ini dia nih, satu lagi ini dari kemarin beberapa waktu itu yang saya dapatkan ya dari beliau, itu salah satu sumber gini. Kalau kita bicara tentang penyembuhan ya, kalau babnya tentang penyembuhan, maka kita butuh bahan-bahan bakunya. Ya, bahan baku itu secara intisel ya, intisel segala macam saya jelaskan tadi. Kemudian dari biji-bijian. Jadi biji-bijian itu Anda mulai perbanyak makan. Ya, termasuk ada satu bunga yang dia punya antioksidan tinggi, intiselnya juga banyak, dan dia juga punya efek relaksasi. Ya, ada dua nih. Ini coba Anda nanti mulai konsumsi. Yang pertama itu bunga lawang, yang bintang itu star anis, ya kan? Satu itu, yang kedua bangle. Bangle tahu ya? Itu saya dulu awalnya menduga salah satu rimpang terbaik itu adalah kunyit. Iya sih terbaik. Cuma di atasnya kunyit itu justru malah yang saya tanyakan waktu itu adalah justru malah bangle ini. Rasanya agak-agak pahit sih. Ya. Dulu biasanya bangle itu digantung. Betul kan? Buat ngusir-ngusir makhluk-makhluk gitu kan? Iya betul gak? Anda tahu kenapa gak? Karena memang dia punya aromanya itu. Nah, aromanya itu memang efek aromatiknya itu tuh kuat. Jadi nggak disukai oleh makhluk-makhluk itu gitu loh. Intinya itu. Jadi bukan karena banglenya itu punya kemampuan magis dia ngusir makhluk, bukan. Bukan, gantungannya kayak begitu ya bangle itu. Nah, itu dimakan, konsumsi itu bangle. Berarti boleh single nggak usah single, campur aja. Anda bikin ramuan, ada banglenya, ada tadi bunga lawangnya, ada kunyitnya, ada jahenya, campur aja, nggak apa-apa. Ya, makannya sama bakwan. Saya kadang-kadang hampir putus asa gitu, mengajak orang untuk mengurangi gorengan, hampir, tapi saya tidak akan pernah putus asa. La taqnatu min rahmatillah, kata. Jangan kau putus asa di rahmat Allah. Pada satu titik mereka akan sadar gitu. Itu kabar baik dari Allah, begitulah gitu kan. Gitu ya. Kita sampai jam 11, sedikit lagi. Nah, jadi sebenarnya Bapak sekalian, Anda tahu kelapa kopior? Kelapa kopior itu kenapa terjadi begitu? Itu tuh kelapa malnutrisi sebenarnya. Tapi dia justru malah banyak bakterinya, bagus. Dan dia kan sebenarnya bukan kelapa yang diambil kemudian dikopiorin, kan nggak gitu. Memang dari sononya udah kopior, ya kan? Nah, itu bagus itu. Buat asupan bakteri dalam pencernaan kita. Sayang di depan nggak ada yang jual. Di depan ada bazar, nanti main-main lah ke depan. Tengok-tengok di depan itu, saudara kita yang jualan itu jualannya apa saja. Kalau bisa Anda bikin bahagia mereka. Bahagianya pedagang apa? Dibeli, ya belilah satu. Ya, jualannya banyak. Jadi saya pengen nanti ke depan tuh kita sudah mulai kajian-kajian gitu kan, ada bazar-bazar sehatnya, nanti bikin komunitas sehatnya, gitu keren kan? Jadi pelan-pelan kita bener ini urusan makanan yang dibahas secara khusus dalam Quran, beneran loh. Ya, ngajinya sekali-sekali yang lain, biar ustadz-ustadznya nggak pada obesitas. Saya sering bilang gitu kan beberapa teman-teman ustadz, gimana nggak gemuk? Malam habis kajian diajak makannya nasi, habis itu makan macam-macam lah gitu kan, ini gemuk lah ustadz. Akhirnya ustadznya nauzubillah min dzalik umur 40-45 tahun sudah kena diabetes. Itu bisa jadi ada kontribusi jemaah itu. Ngasih makannya nggak beres. Gitu. Sehingga nanti, nah ini ide. Siapa tahu Masjid Darussalam mau bikin idenya. Jadi ada subsidi pangan sehat kepada para ustadz. Betul.
setiap bulan dikasih beras organik ustadznya. Boy, itu bersedekah makanan itu Masya Allah pahalanya besar loh, sampai memadamkan api neraka kata Nabi SAW. Ya, kasih di tiap bulan ada ustadz bahkan yang ngajar di sini gitu kan, nggak usah saya, kalau saya banyak gak makannya. Jadi kasih di agarin untuk bikin tuh, kasih beras organik, sayur organik apa, sehingga nanti makin sehat si ustadznya ya. Dikasih tiap bulan itu misalkan, atau per minggu misalkan itu kan, di stokin rimpang di rumahnya atau dibikinin, jadi ustadznya sehat ya, nggak datang ke masjid misalkan beliaunya jalannya susah gitu kan gara-gara dengkulnya sakit. Nah, Anda lihat begitu, Anda bikinin bone broth, kaldu tulang buat ustadz, kan keren gitu loh. Karena banyak, saya ngomong gini itu bukan nggak ada fakta, banyak yang umur 30 tahun sudah gagal ginjal, banyak, beneran loh ya. Jadi urusan makanannya bukan urusan sepele sebenarnya ya, makanya saya semangat banget. Kenapa? Ini tuh hajat banyak orang, jadi kalau kita sampaikan ya Masya Allah ya. Nah, terakhir, kelapa itu, ini ada ilmu kelapa, perkelapaan. Nanti kalau saya nggak baca nggak apa-apa ya pertanyaannya. Mau dibaca pertanyaannya atau dijawab, atau mau ilmunya? Nah, alhamdulillah. Oke. Nanti saya baca sebagian. Jadi kelapa itu kan punya bakteri dalamnya. Ini ilmu baru lagi nih. Jadi kelapa yang paling bagus bakterinya itu kelapa kopior. Ya. Terus kelapa yang di bawahnya itu yang paling tidak bagus, kelapa yang diapain? Kelapa yang dibakar. Saya nggak habis pikir itu orang dapat dari mana ceritanya orang ngebakar kelapa muda. Nggak ada yang jual sini kan? Bu, Pak, ya, yang namanya kelapa itu enzim. Ya, enzim itu sangat sensitif dengan panas. Dimasak dalam gentong segede-gede gaban itu, dalam api yang sangat besar, rusaklah enzimnya, gulanya naik. Macam mana ceritanya itu? Ya, jadi jangan dibakar lah. Nah, justru malah kelapa itu yang kandungan bakterinya sudah mulai memuncak dan sangat baik adalah kelapa. Jadi gini, termasuk juga kalau saya pribadi sih ya, Anda pernah minum kelapa hijau nggak? Rasanya apa? Tawar. Berarti aktivitas bakterinya nggak banyak di situ. Jadi sebenarnya kelapa hijau itu boleh nggak? Ya boleh, tetap dia khasiat standarnya tetap ada. Khasiat standar kalau Anda buka datanya ada, tetap ada. Cuman sebenarnya semakin banyak aktivitas bakteri di situ, maka akan semakin terjadi hasil di sana. Hasil itu maksudnya apa? Kalau kopior kan, kopior itu kan karena aktivitas bakterinya kencang sekali itu. Ya, kita nggak kelihatan bakterinya tapi. Ya. Nah, yang justru malah yang kita kalau mau kejar kelapa muda itu adalah kelapa muda yang menjelang tua. Itu kan sering saya bilang tuh yang ada gas-gasnya itu loh. Itu bagus mineralnya, itu paling top itu. Sebelum dia beranjak tua. Paham ya? Jadi kelapa muda yang dagingnya itu masih keras, sudah keras dan airnya itu biasanya manisnya tuh lebih naik dan lebih banyak gasnya. Nah, gasnya itu tuh adalah aktivitas mikroba di dalam kelapa itu. Nanti coba, di depan nggak ada yang jualan kelapa kan? Nggak ada. Nanti mampir. Kalau saya biasanya sudah tahu, saya punya langganan kelapa, Bang, yang keras satu, yang lembut satu dagingnya. Nah, itu kenyang banget. Daging itu udah seperti kayak kelapa buat parutan santan tuh, santan. Cuman masih bisa dimakan, lebih ada lunak-lunaknya lah. Itu makan itu Masya Allah kan? Ya, itu kelapa. Kelapa itu sebenarnya isinya apa? Ya lagi-lagi banyak inti sel tubuh kita tuh ada pada kelapa. Jadi kalau babnya fisik tadi saya jelaskan tadi itu adalah bahwa semakin banyak inti sel dan nyawa sel yang kita konsumsi,
dalam produk-produk yang Allah ciptakan itu semakin bagus reparasinya itu. Ya, kelapa tadi ada mungkin bunga lawang, bangle apa gitu-gitulah. Termasuk biji-bijian tadi itu. Contoh biji-bijian apa? Ya macam-macam lah. Ya biji habatus sauda ya. Termasuk juga nih, saya mau kasih resep buat skincare. Wih. Saya tahu skincare, cuma saya nggak mau saya share aja. Ya, Bu. Buat skincare biar melembutkan, menghaluskan, mengkinclongkan. Bahan bakunya cuma 2. Yang pertama rumput laut. Di online banyak, saya udah beli 2 kilo, murah. 2 kilo beli rumput laut, kering ya. Beli rumput laut kering itu, orang-orang barat bilangnya sea moss. Itu salah satu produk yang sangat tinggi, bahkan lebih dari, kalau dari beberapa tulisan saya baca itu lebih dari 80-an mineral ada pada rumput laut itu. Dan tubuh kita ini kan, kita punya organ, sel semua itu kan butuh mineral. Ya, ada satu buku yang saya pernah baca itu judulnya Mineral Fix. Salah satu yang sangat dia sarankan itu adalah menggunakan rumput laut. Nah, rumput laut itu Bapak sekalian, nanti Anda ambil secukupnya, lalu Anda ambil biji habatus sauda, Anda tumbuk, ya, hancurin dulu, nanti di blender sama rumput laut tadi kasih air, atau kalau nggak air bisa banyak-banyak supaya nanti jadi gel. Kebayang nggak? Habatus sauda mungkin ya 1-2 sendok makan, masukin dalam blenderan yang kecil, besar juga nggak apa-apa, supaya airnya jangan banyak-banyak. Rumput laut dimasukin, nanti dia bentuknya jadi gel. Nah, gel itu bisa Anda buat ini muka, buat rambut juga bagus, nyuburkan rambut gitu-gitulah ya. Buat yang apa namanya hitam-hitam itu juga bagus, apalagi nanti di situ Anda tambahkan sedikit sama madu ya, seperti itu. Mudah kan? Mudah, banyak sebenarnya. Skincare alam itu banyak banget ya. Asal jangan kita terkecoh aja. Kalau Anda yang pernah lihat story-nya saya, ya, saya pernah bilang sebenarnya kita tuh nggak butuh-butuh banget sunscreen. Apa tuh? Kita tuh kan tabir surya. Kalau temanya, menurut saya pribadi ya, kalau temanya tuh urusan nanti ini ozon bolong apalah segala macam gitu, yang paling banyak kena kanker itu petani-petani di sawah itu lah, yang kadang-kadang mereka nyangkul pakai baju. Betul gak? Tubuh kita itu ketika sinar panas semakin banyak, melatonin yang melindungi kulit itu semakin banyak juga dihasilkan. Itu otomatisasinya, bukan dikasih sunscreen gitu. Kalau pakai sunscreen, cari sunscreen yang natural. Coba lihat sunscreen itu isinya apa? Kimia lagi, sintetik lagi gitu loh. Tiap hari begitu aja, ketakutan dengan sinar matahari. Ya, padahal sinar matahari udah kita bahas kan, dia justru malah bikin bahagia kan, gitu loh. Jadi kalau saya justru malah pas lagi dapat paparan panas itu ya saya senang banget, ya, apalagi pas naik gunung, ya, ya, seperti itulah. Kemudian bagaimana caranya penyembuhan alergi debu? Jangan dekat-dekat sama debu. Sebenarnya alergi itu bab yang insya Allah ya, bukan saya meremehkan, itu simple banget sebenarnya, beneran. Karena kata kuncinya pada alergian itu adalah pada pencernaan, udah itu aja. Kalau pencernaannya bagus, pasti lama-lama alerginya hilang. Saya punya sahabat, saya itu dulunya dia cerita dia tuh alergi udang. Tapi mudah-mudahan kita nggak alergi duit ya. Ada duit gatal-gatal gitu, pegang duit gatal-gatal, janganlah. Ya. Jadi dia cerita itu alergi udang loh sekalian. Subhanallah, akhirnya karena ngerti ilmunya, sekarang bisa makan udang, sejadi-jadinya dia makan udang. Bisa. Ya. Kuncinya di mana? Nah, ini kuncinya nih. Kuncinya Anda harus bersihkan usus. Ya, bersihkan usus itu caranya banyak. Dulu pernah saya jelaskan di sini. Cara paling gampang namanya enema. Enema kolon. Enema kolon itu gambarannya begini.
Jadi gambarannya ya, jangan dibayangkan. Jadi kayak infus, air bisa pakai air, bisa pakai kopi, ada takarannya ya. Nanti di browsing bisa banyak yang jelaskan. Jadi Enemite ini kan ada cairan infus kurang lebih sekitar 700-600 mili cc air. Itu dikasih air, cari air yang bagus, yang bersih, terus nanti dikasih selang kayak infus itu nanti ada bawahnya selang tuh kayak apa? Ya, kayak beginilah buat selang itu, nanti dimasukkan ke dalam anus. Tapi dikasih lotion dulu. Ya, kerjain sendiri aja. Ya, itu posisinya bisa posisi kita duduk, jongkok, miring juga bisa. Itu udah banyak dikenal. Itu cara bersih-bersih usus paling gampang. Bahannya bisa macam-macam, bisa pakai air, bisa pakai kopi. Makanya di sana ada namanya enema kopi. Jadi kopi itu ketika dimasukkan ke dalam tubuh kita melalui anus, ya, itu nggak panjang kok, sedikit segini doang dia punya. Itu kalau Anda browsing jualan online enema set, itu banyak yang jual tuh. Yang jual sama itunya, bahkan sama kopinya. Aslinya dia nggak pakai kopi juga bisa, pakai air biasa juga bisa. Itu bagus sekali untuk membersihkan usus, ya. Itu termasuk yang mohon maaf, misalkan ada jerawat-jerawatan yang alergi kayak begini, itu dicuci usus namanya. Kerjain sendiri aja, ya. Pakai kopi. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua apa? Itu cara mekanik. Yang kedua ya pakai air kelapa tadi itu. Air kelapa tadi. Jadi air kelapa itu ada bukan buat itunya ya, bukan buat enemanya, tapi buat diminum. Rutinkan minum air kelapa, terutama air kelapa yang tadi yang muda menjelang tua itu loh. Ya. Tambahkan sedikit madu ya, atau tambahkan lagi misalkan Anda tadi rumput laut itu ya, itu jadi kelapanya Anda bayangin begini, ada kelapa, airnya Anda ambil sedikit, kasih madu sedikit, terus potongan cacahan rumput laut Anda masukkan ke situ. Itu akan ngebersihin usus juga, insya Allah ya. Itu yang kedua. Yang ketiganya apa? Ya Anda harus asup fermented, sesuatu yang sifatnya fermentasi, entah itu probiotik, entah itu cuka, ya. Jadi coba mulai sekarang, ini saran saya, dalam menu harian Anda setiap hari usahakan ada makanan atau minuman fermentasi. Paham ya? Contohnya apa? Ya tempe, cuka apel atau probiotik, cuka nanas, cuka madu, itu fermentasi itu, ya. Atau misalkan tauco itu kan fermentasi, ya kan? Kalau Jepang miso, kalau kita bakso kan fermentasi. Paham ya fermentasi ya? Nah, nanti mungkin next kajian saya ajarin lagi, kita judulnya bikin fermentasi rimpang. Itu makin top. Nanti berikutnya, jangan dihabisin semua sekarang. Ya, biar nanti kita ramaikan lagi rumahnya Allah ini. Ya, seperti itu. Itu ya. Jadi ada air kelapa itu, kemudian beberapa jenis paling simpelnya tadi sebenarnya tadi ini air kayak begini nih, air putih begini, Anda campurkan sedikit sama cuka lah ya, cuka apel, cuka nanas, cuka madu, oke. Atau probiotik juga boleh ya. Lalu Anda tadi yang tanya ini ya, itu rutinkan minum dengan habatus sauda serbuk, kapsul aja. Jadi misalkan sekali minum itu 3 banyak-banyak, 3 kapsul cukup lah ya, sehari 2-3 kali cukup. Rutinkan. Berapa lama? Minimal 2 minggu, idealnya 3 bulan. Itu insya Allah nanti akan pelan-pelan hilang sendiri alerginya ya. Karena apa? Karena kunci imunitas itu ada pada perut. Baik perut, baiklah semua, nah gitulah. Kalau perutnya terjaga, maka hatinya pun akan terjaga. Hatinya maksudnya apa? Mood kita akan terjaga, beneran. Makanya ada istilah good food is good mood, ya kan? Jadi kalau makannya itu makanan yang bernyawa,
tinggi serat, ada intinya, masuk biji-bijian tadi itu ya. Anda mulai masukin list biji-bijian dalam menu harian Anda tiap hari. Ya, biji-bijian. Biji apa aja? Biji wijen boleh, biji kacang ijo boleh, biji habatus sauda boleh, biji-bijian. Semua negara-negara atau negara-negara yang mereka punya tingkat kesehatan yang baik, termasuk usia harapan hidup yang tinggi, itu biasanya mereka penganut mazhab biji-bijian. Pasti ada biji-bijian di situ. Mazhab itu golongan, ya. Ya tidak urusan dengan fikih juga boleh, kan istilah umum saja.